Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Makfiro, NIM D2019-5086. Saya mahasiswi Psikologi Islam 2 dari Universitas Islam Negeri Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya, yaitu sebuah review dari suatu film, yang mana film ini adalah film garapan sutradara ternama Hollywood, yaitu Richard Gladzer dan juga Wash Westmoreland. Film ini menurut saya adalah film yang sangat bagus, dan juga film ini pernah mendapatkan penghargaan di ajang Academy Award. Selain itu, pemeran utama dalam film ini yaitu Julianne Moore juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai aktris pemeran utama terbaik di ajang Oscar pada tahun 2014. Selain Julianne Moore, film ini juga menyuguhkan akting yang sangat epik dari beberapa aktor dan aktris ternama Hollywood lainnya. Film ini adalah film Still Alice yang diadaptasi dari sebuah novel bestseller karya Rosa Genova. Still Alice menceritakan tentang kehidupan seorang wanita dan juga sekaligus profesor muda dalam bidang linguistik di Universitas Columbia yang bernama Alice. Alice ini menderita penyakit Alzheimer. Alzheimer ini merupakan penyakit yang diawali dengan demensia, yang ditandai dengan demensia dan diawali dengan penurunan daya ingat dan juga penurunan kemampuan dalam mengenali sesuatu. Penyakit ini terjadi diakibatkan adanya gangguan di dalam otak secara perlahan-lahan yang akhirnya membuat sang penderita kehilangan kemampuan untuk mengingat sesuatu dan mengenali sesuatu. Selain itu, ada ciri-ciri dalam penyakit ini, yaitu diantaranya halusinasi, agitasi, gangguan dalam berbicara, dan beberapa ciri-ciri yang lainnya. Nah, pada kasus Alzheimer ada dua kelompok, dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok usia 65 tahun ke bawah yang biasa disebut dengan onset dini, dan kelompok yang kedua adalah pada usia 65 tahun ke atas yang disebut dengan onset lanjut. Penyakit ini pada usia 65 sampai 69 tahun bisa meningkat dari 0,3% sampai 0,6%. Sedangkan pada usia 80 tahun hingga 90 tahun, penyakit ini bisa meningkat dari 5,3% sampai 7,5%. Alzheimer merupakan salah satu penyebab demensia dan menyebabkan gangguan kognitif secara berkelanjutan, termasuk gangguan memori dan terjadinya gangguan bahasa, gangguan fungsi motorik, fungsi sensoris, dan juga gangguan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dengan karir yang cemerlang di usia yang relatif muda dan juga dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, seketika dunia Alice berbalik 360 derajat ketika ia tahu bahwa dirinya terdiagnosa sebagai penderita Alzheimer. Diawali dengan tidak bisa mengingat kata demi kata, tidak bisa mengingat apa saja yang baru ia lakukan dan ia katakan, tidak mengingat tempat, dan yang lebih menyedihkan lagi, ia juga kehilangan kenangan-kenangan dalam ingatannya. Namun, dengan suami dan ketiga anaknya yang sangat mencintainya, ia memperoleh dukungan moral yang sangat besar. Suaminya, John
digambarkan sebagai sosok suami yang sangat sabar dan selalu berusaha untuk bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi dengan istrinya dan juga ingatan istrinya. Pada sebuah adegan di film ini, Alice meminta John untuk mengambil cuti selama setahun untuk berpetualang bersama selagi ingatannya belum hilang secara keseluruhan dan juga secara permanen. Dalam film ini juga ditampilkan bagaimana sangat terpukulnya Alice ketika ia mengetahui bahwa penyakit yang ia derita juga sangat besar kemungkinannya untuk terjadi kepada anak-anaknya. Ketika mengetahui hal tersebut, Anna dan juga Tom, anak dari Alice, memilih untuk melakukan tes DNA. Dan akhirnya diketahui bahwa Anna positif memiliki gen dari ibunya, sedangkan Tom tidak. Sementara itu, Lydia, seorang anak lagi, dia memilih untuk tidak melakukan tes sama sekali. Sementara itu, Alice sendiri, ia memiliki gen Alzheimer dari sang ayah. Sampai saat ini sebenarnya penyebab dari penyakit Alzheimer ini secara pasti belum diketahui. Namun ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa penyakit ini juga bisa terjadi atas faktor genetika. Dan terjadinya penyakit ini dengan faktor genetika dan juga lingkungan itu persentasenya sebesar 95% dari keseluruhan kasus yang ada. Sebenarnya untuk bisa mendeteksi sejak kapan seseorang menderita Alzheimer ini sangat sulit karena terjadinya penurunan keterampilan kognitif dan juga mentalnya itu terjadi sangat perlahan. Jadi sangat sulit untuk dideteksi sejak kapan seseorang menderita penyakit ini. Dan semakin hari keadaan Alice semakin menurun sampai-sampai ia sering kali lupa di mana kamar mandinya. Ada sebuah ungkapan dari Alice di suatu kesempatan dalam sebuah forum yang membuat saya cukup terenyuh, yaitu dia berkata bahwa aku tidak menderita, aku sedang berjuang melawan penyakit yang sedang menggerogoti ingatanku, ingatan tentang aku.